Selanjutnya profil Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru, Jenderal Agus Subianto, juga memiliki kedekatan dengan Jokowi. Agus Subianto menjabat Wakil Kasat sebelum menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang akan pensiun November mendatang. Dalam sejumlah karir tugasnya, saudara, Agus Subianto memiliki rekam jejak berada di sekitar lingkaran Jokowi. Ia pernah menjabat Komandan Pas Pampres pada rentang 2020 hingga 2021. Agus juga pernah menjabat Danrem 061 Surya Kencana pada 2020 yang melingkupi tugas pengamanan Istana Bogor dan menjabat Dandim 0735 Surakarta di tahun 2009 hingga 2011. Saat itu Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Posisi Agus sebagai Kasat yang baru dengan masa tugas yang masih cukup panjang strategis karena menjangkau masa pemilihan Presiden 2024 hingga terbentuknya pemerintahan baru mendatang. Agus juga berpeluang menjadi calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun akhir tahun ini. Saudara, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengaku belum tahu soal isu yang menyebut ia akan ditunjuk Jokowi sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang saat ini diduduki Budi Gunawan. Selepas pensiun dari TNI, Dudung mengaku akan tegak lurus pada Jokowi apabila mendapat penugasan baru. Ya, saya juga belum tahu itu. Tapi ketika Presiden nanti menugaskan tugas baru, Bapak siap ya? Saya tegak lurus kepada Bapak Presiden. Loyalitas tegak lurus kepada Bapak Presiden. Ya, oke. Terima kasih. Apa pentingnya pergantian Kasat dan munculnya isu Kepala BIN akan diganti jelang tahun pemilu? Sudah ada pengamat militer, Anton Aliabas. Selamat petang, Mas Anton. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, pemilihan Kasat Jenderal Agus Subianto di tengah tahun politik yang mulai memanas, mulai menghangat. Apa yang Anda baca? Apakah ini juga penting buat Jokowi dan pemilu itu sendiri? Sebenarnya ini sudah saya duga dari beberapa bulan lalu. Karena apa? Karena memang biasanya ketika pimpinan tinggi akan mendekati usia pensiun, maka mau tidak mau yang namanya dari institusi itu akan menyiapkan nama-nama yang kira-kira layak untuk nanti akan dipilih. Dari nama-nama yang ada tentu saja persyaratannya harus bintang 3. Dan kalau kita melihat track recordnya Jokowi itu selalu akan memilih orang-orang yang pada posisi strategis adalah yang pernah bekerja sama dia. Untuk di Angkatan Darat, tidaknya ada 3 bintang 3 yang pernah bekerja di lingkungan Jokowi. Yang pertama tentu saja Pak Agus, lalu yang kedua adalah Pak Suharyanto, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala BNPB, dan ketiga adalah Pangkostrat Legend TNI Maruli. Dan kemudian dipilihnya adalah Pak Agus. Bagi saya tentu tidak mengherankan, apalagi memang wacana untuk memperpanjang usia pensiun jauh ini kan mendapat reaksi yang negatif, dan walaupun juga sampai sekarang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu saja apa maknanya? Maknanya tentu saja bagi saya ini penting untuk regenerasi di tubuh TNI Angkatan Darat. Karena bagaimanapun juga regenerasi itu akan bergulir lebih maju, lebih cepat ketika pimpinan pucuknya itu berganti. Jadi Pak Dudung dari 88, kemudian berganti kepada Pak Agus dari Akmil 91, ya, dan usia pensiunnya masih sekitar. Tapi makna tahun. Tadi pergantian yang dari 3 tadi, 3 bintang 3 yang dipilih Pak Agus, apa maknanya ini, Mas Anton? Mas Anton? Jelas ini bagi saya semakin menguatkan bahwa Jokowi itu lebih ingin dikelilingi orang-orang kepercayaannya untuk pos-pos penting. Dan Kasat bagi saya ini pos penting, walaupun misalnya ini levelnya adalah membina satuan dan lain-lain, tapi yang namanya Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu posisinya penting. Dan saya pikir, dan saya ini dugaan saya, ini adalah nama Pak Agus ini sangat mungkin, dalam kacamata saya, untuk nanti diajukan sebagai calon Panglima TNI pengganti Pak Yudo Margono yang akan pensiun pada 25 November bulan depan. Jadi ketika reses DPR. Dengan waktu sedekat itu Mas Anton, Panglima pensiun di akhir tahun bulan Desember, ini kandidat kuatnya Kasat yang sekarang? Ya, jadi sebenarnya pasal 13 Undang-Undang TNI itu menyebutkan yang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi calon
Panglima TNI adalah mereka yang pernah memegang posisi Kepala Staf TNI atau mereka yang sedang menjabat. Kalau kita bandingkan dari 3, gitu, jadi ada Pak Dudung tentu saja walaupun dia pensiun, walaupun sudah selesai, dia sebenarnya masih layak. Kenapa? Karena pensiunnya masih bulan depan ya, dan baru terefektif kan baru 1 Desember usia 58-nya. Gitu. Pak Dudung masih masuk, lalu juga ada Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Pak Fajar, lalu ada KSAL, Laksamana Muhammad Ali, dan terakhir tentu juga Pak Agus Subianto. Dari 4 nama ini sebenarnya layak itu diajukan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berbandingkan usia pensiun antara Pak Ali dan juga Pak Agus ini relatif sama di tahun 2025. Jadi kalau misalnya, ini ngomong idealnya, kalau idealnya Pak Jokowi ngomong tentang visi poros maritim, maka tentu kansnya Pak Muhammad Ali itu lebih besar, gitu. Kalau kita mendorong visi, tapi problemnya Pak Ali belum pernah bekerja di lingkaran istana, gitu. Nah, yang pernah bekerja di lingkaran istana adalah. Tapi apakah ini pertimbangannya juga untuk mengamankan pemilu dan hasil pemilu? Kalau misalkan arahnya ke sana, Mas Anton. Dan kalau misalnya kita lihat dari tugas kepemiluan, yang namanya TNI ini kan hanya membantu pihak kepolisian, gitu. Pihak kepolisian itu dalam konteks pengamanan, juga membantu KPU dalam konteks distribusi. Justru memang ada baiknya, karena ini memang bagi saya kedekatan dengan Pak Jokowi tentu itu memberi nilai plus. Tapi di sisi lain itu memberi beban tertentu. Kenapa? Karena kemudian akan mudah orang menganggap, wah ini jangan-jangan gitu, bisa dipolitisasi dan lain-lain. Karena itu ini tantangan terberat dan bagi saya ini kepada Pak Agus untuk membuktikan bagaimana beliau ini ke depan dapat menjaga netralitas dari tubuh TNI. Kalau dalam kita ngomong Angkatan Darat, menjaga netralitas, bagaimana dan apa yang akan beliau siapkan. Karena bagaimanapun juga komitmen penuh itu hanya bisa ditunjukkan nanti dengan praktik. Gitu. Baik. Ini yang jadi tantangan terbesar bagi saya untuk Pak Agus Subianto di tengah tahun politik ini. Lalu bagaimana Mas Anton soal isu dengan Kepala BIN akan diganti? Ya, saya juga mendengar isu Kepala BIN itu diganti, tapi bagi saya Pak Jokowi tentu punya pertimbangan yang layak gitu dan tepat bagi saya. Saya pikir ketika ada banyak kegaduhan ini, tentu harapannya Pak Jokowi sebaiknya lebih berhati-hati itu untuk melakukan bongkar pasang kabinet dan lain-lain, karena bagaimanapun juga jangan sampai justru nanti menimbulkan banyak spekulasi, wah jangan-jangan nanti Pak Jokowi ingin menggunakan semua kewenangannya untuk kepentingan politik tertentu, dan itu kan yang sangat kita hindari, gitu ya. Bagi saya, bahwa saya mendengar ini, gitu, dan apalagi kalau kita bicara tentang pos Kepala Badan Intelijen Negara, itu kan posnya sangat strategis, menjadi mata dan telinga Ada presiden. kaitannya dengan kalau anggapan Budi Gunawan dekat dengan orang dekatnya dengan Megawati, artinya ini yang akan diganti oleh Jokowi. Ada anggapan seperti itu Anda baca? Ya, toh juga, tapi Pak Jokowi kan juga orang PDIP, gitu ya. Dan sampai sekarang kan Jokowi belum pernah merasa mundur, gitu ya, dari PDIP, walaupun anak-anaknya, gitu ya, Gibran sudah kemana, Kaisang sudah kemana, gitu. Ini kan juga benar, kalau misalnya Jokowi itu, apakah ini kemudian bisa diinterpretasikan bahwa Jokowi ingin all out perang lawan PDIP dan lain-lain, gitu. Oke, gitu. Jadi kalau kami pengamat kan sebagai penonton ya, mungkin Pak Jokowi sudah punya napas panjang. Pertarungan politik itu kan tidak dalam 1-2 tahun, tapi kan kita akan bicara pasca dari pemilu, sudah siap belum Pak Jokowi dan lain-lain, sudah siap infrastrukturnya belum, gitu. Jangan sampai hanya karena janji-janji manis politik nih, ngomong tentang janji politik kan paling sering untuk diabaikan, gitu ya. Jadi ini yang perlu diingatkan untuk Pak Jokowi, harus berhati-hati. Kita lagi eskalasi keamanannya, ada eskalasi politiknya juga lumayan tinggi, gitu, ketika Mahkamah Konstitusi melakukan ABC, apalagi kita punya hubungan, ada potensi yang sangat besar terhadap kualitas. Baik, kami tangkap. 2024 itu jangan sampai dipertaruhkan, gitu, hanya untuk kepentingan keluarga. Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer, terima kasih telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Mas.